Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri al-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu akhirnya berkenaan dengan kantor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai kita sakit atau mungkin masih berbicara kita. Alhamdulillah setelah ini kesehatan dengan sehingga kita kami sama kita ke kamar pengawasan di kita melakukan misalnya. Kita cukup kali satu di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti menarik maka kita kali hasil. Sekarang kita akan baca dengan hubungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti dengan kekuatan itu, sahabat-sahabat itu, sahabat kami, para seluruh umat itu, mengikuti beliau akan bersama itu dengan kita bersahabat, orang yang akhir salat. Salam Allah. Alhamdulillah sama kita kalau kita perdana kita akan buka puasa bersama. Nanti tentang bagi paling pengawasan bisa Ustaz Hasim Hakim melakukan paten melakukan. Tapi itu satu paten juga masih tantangan ada itu. Kemudian nanti kita jam melakukan pasal, maka kita tak bersyukur saja, nanti kita kemudian pasal. Kita atas ini boleh mas. Maka kita sadar ini setelah kita dari awal kita Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, 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 Anas, dan juga Al-Fatihah termasuk. Maka sekarang kita Al-Fatihah tinggal dari itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa Anas
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita masalah dengan kalimat ini yang kali ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bisa dilaksanakan oleh informasi. Jadi masa yang sama dengan bagi kaum yang pengawasan juga berhasil satu Klaten dan melakukan satu cara hasil Sabtu pekan berkatan Sabtu pagi dari besok tanggal 21 Februari akan tanggal 7 Maret mungkin Ustaz Ketua Masjidi saking Jawa dan pelayanan dengan semacamnya tanggal 11 Maret nanti Pak Haji Suparno saking Jawa. Sekalipun jadi hasil pada lalu dan melakukan kegiatan itu. Ini semoga kita sama ke pikiran kita, konsep kita, maaf kita, dan juga ada dengan besarnya kalian besar akhir satu kata. Nanti saya itu lagi dengan kata juga, tapi jauh mungkin pada kata yang kita syaratkan. Semacam terakhir dalam akhir, kalau itu kalau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah ta'ala fi kitabih karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu 'alaikum shiyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim وتغل وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan segala kemurahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, cinta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga pada hari ini bulan Ramadan tahun 2026 bertepatan di bulan Februari Maret kita bisa bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah. Lebaran berapa hari lagi, Bu? Jangan lemes gitu dong jawabnya ya. Masih lama.
Islam. Harusnya semangat. Oh, kemarin 26 hari lagi sekarang ya. Kemarin 27 hari, sekarang 26 siap. Nah, siap untuk didatangi hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah masih normal, bagus. Padahal tadi saya sampaikan Roja'akum Ramadan, kata Rasulullah SAW. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak. Sebenarnya kalau Rasulullah SAW sudah bilang bulan berkah, dan titik. Sebenarnya kita sudah memahami dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya berkah. Kedatangan bulan Ramadan ini berkah untuk semuanya, untuk semesta alam. Ya, baik yang gak puasa, baik yang semuanya itu dapat ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, Lebaran berapa hari lagi? Nah, sudah ingat? Alhamdulillah sudah ingat. Jadi kita berjalan puasanya sudah berapa hari? 4. Ya. Ada 4, ada yang berapa? 3. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, bulan barokah ini yang harus kita manfaatkan betul. Apalagi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, hari demi hari, tahun demi tahun, sepertinya kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu ujian bagi kita. Dan tentunya memang ujian itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya setiap tahun harga naik, sepertinya setiap tahun pajak naik. Padahal daya beli kita, daya beli masyarakat menurun, pengangguran bertambah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, percaya satu-satunya yang kita bisa percaya, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak ada lain. Bulan yang dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iftahu abwabul jannah. Allah buka betul-betul pintu surga. Lebar-lebar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak kemudian walaupun kecil kita memberikan roti ke tetangga kita berikan. Di tengah jalan kita menemui sesuatu yang memang menghalangi manusia akan mencelakakan manusia, singkirkan halangan itu. Itu betul Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu bulan fihi abwaabul jannah. Ditutup pintu jahanam, pintu neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu ghallu fihi syayatin, dan setan iblis dibeli. Betul dibeli. Sehingga orang-orang ingin melakukan kebaikan di bulan Ramadan mudah. Betul. Ya tetap ada nafsu kita. Nafsu untuk tidur, nafsu untuk yang kemudian. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala fihi lailatul khair min alfi syahr. Ada satu malam yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan malam Lailatul Qadar Bapak Ibu? 10 malam terakhir. Jadi sebenarnya kita akan berbicara persiapan kita di akhir bulan Ramadan Bapak Ibu. Maka basicnya dari sekarang ini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat bulan Ramadan, betul-betul kita jaga supaya apa? Nanti yang di akhir Ramadan, 10 hari di bulan Ramadan, terakhir di bulan Ramadan, yang dimana Allah buka itu yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang ketika orang itu mendapatkan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dijadikan tahun kurang lebih 83-84 tahun. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, perjuangan panjenengan, perjuangan kita ini hari pertama, hari keempat, ya, nanti sampai hari terakhir. Jadi kalau saya tanya tadi, kira-kira lebarannya berapa hari lagi? Kalau dia semangat, kalau dia kurang semangat, Jadi di akhir itu Bapak Ibu Allah Subhanahu yang harus kita jaga betul-betul. Bukan berarti nanti hari pertama, hari kedua kita tidak jaga. Justru ini adalah persiapan kita nanti di akhir Ramadan. Jadi kalau panjenengan dikasih rezeki untuk kelebihan harta, kalau memang untuk persiapan Idul Fitrinya disiapkan dari sekarang, beli bajunya dari sekarang,
Sehingga nanti jangan sampai akhir Ramadan yang Allah siapkan bonus lagi untuk orang-orang yang bisa mempertahankan man qoma man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma Ramadan imanan, itu kita bisa raih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hari pertama ada yang membaginya satu hari satu sampai 10 rahmat, yang kedua, yang ketiga itu yang bisa jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, amalan puasa itu amalan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi. Spesial. Pekerjaan berpuasa itu pekerjaan yang memang melibatkan semuanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ada kejujuran. Ketika panjenengan ingin mengikuti pengajian terlihat. Jadi nggak ditanya sama orang saja sudah kelihatan dari ibu ini, bapak ini mau berangkat ke masjid. Sudah kelihatan dari pakaiannya, dari dandannya, apalagi dari ibu-ibu. Untuk pengajian ini kerudungnya warna ini. Untuk pengajian hadroh warna ini. Jadi bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala luar biasa ibu. Kebetulan saya mengajar tahsin di masjid Pasar Seragu, Masjid Ar-Rahman. Tahsin. Pesertanya simbah-simbah, tapi luar biasa. Simbah-simbah yang laki-laki. Jadi kalau saya isi tahsin itu sampai biasanya sampai jam 10 sampai setengah 11 pada isya. Jadi slogan dan maju satu-satu, mintanya nggak satu halaman diperiksa sama saya, mintanya 2 halaman dan tahsinnya ketat sama saya. Terus main nggak bisa belum lagi, panjang pendek nggak bisa, huruf O, huruf K nggak bisa bedain. Jadi sampai minta 2 halaman Bapak. Nah mereka ceritalah bapak-bapak itu. Jadi mereka punya istri ya, yang aktif di masjid juga tuh. Jadi setiap malam Senin itu ada hadroh. Setiap minggu hadroh itu pakaiannya ganti-ganti. Semangat sekali. Bisa semangat. Terus kita gimana? Gak perlu, saya bilang gak perlu. Kita gak usah. Laki-laki gak usah. Biarkan ibu-ibu. Biasa namanya ibu-ibu. Jadi kalau dihitung setelan bajunya itu untuk khusus acara pengajian masjid, itu sepertinya lebih dari 4-6 setel. Pernah saya dapat itu pas lagi semangatnya Palestina. Pakai Palestina tuh. Hebat sekali ibu-ibu. Gak masalah. Tapi terlihat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang berpuasa itu tidak terlihat. Dari mana dia akan terlihat bahwa dia sedang berpuasa? Lemas? Enggak. Kalau nggak punya duit aja lemas. Apalagi sekarang bayar pajak motor juga naik sekian persen. Padahal ya Bapak semuanya dari panjenengan saja pajak. Gaji negara, ASN, semuanya dari panjenengan. Seragam polisi itu dari pajak, dari panjenengan. Percaya sama saya, antara pajak rakyat kecil dengan pajaknya para konglomerat itu, kalau dikumpulkan itu masih menangan pajaknya rakyat panjenengan, rakyat kecil, rakyat panjenengan itu, yang semungkin 100.000, 200.000, 300.000. Karena apa? Murni pajaknya si fulan, pajaknya motor 300.000 masuk ke negara, murni 300.000. Tapi kalau pajaknya yang mereka konglomerat itu nggak murni, yang mereka seharusnya 10 miliar satu bulan, nggak bakalan mereka itu mengeluarkan pajak 10 miliar. Paling berapa ratus juta saja. Percaya. Makanya rakyat kecil selalu kejar-kejar, kan? Semangat itu Bapak Samsat mendatangi ke rumah panjenengan. Tapi nggak berani itu yang namanya rumahnya Pak Luhut Panjaitan itu didatangi tukang pajak. Nggak berani. Tahu Pak Luhut Panjaitan? Banyak ya, ada Pak Luhut tukang sayur, ada Pak Luhut tukang bengkel. Yang berani, ada simpulan itu bangga pajak, nggak berani. Mereka akan berani panjenengan 100.000, 100.000. Jenderal-jenderalnya biasa. Karena panjenengan tidak punya keinginan,
Insya Allah pikiran kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saat sekarang itu banyak zikir aja dah. Susah jadi orang rakyat kecil. Nanti musibah kita yang kena, nanti kita yang disalahin, kita diomongin. Rakyat. Nanti kalau mau pemilu, baru mereka itu. Mari bersama saya Ibu Nur Putri, saya mohon doa dan restunya nanti jangan lupa milih saya. Ya. Lalu mereka meminta sujud, kalau perlu sujud ayo. Nanti saya pilih nanti masyarakat sini mau dia melakukan itu. Tapi kalau sudah terpilih kemudian jadi pejabat lupa lagi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman-zaman ini zaman penuh fitnah. Maka di bulan Ramadan ini kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak kita mintai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Presidennya ya sudahlah begitu adanya. Wakil presidennya ya begitu adanya gitu. Anggota DPR sudah panjenengan sudah ngerti semuanya. Alhamdulillah dengan sekarang teknologi informasi bisa tahu bagaimana berita mereka itu. Jadi sekarang dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang itu sudah mengikuti hawa nafsunya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di depan masyarakat, di depan rakyat semuanya diperlihatkan. Ini loh pemimpin ini loh yang kemudian kamu urutan itu. Ternyata begini. Maka daripada itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo mau kemana lagi kamu kalau tidak kembali kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala zaman-zaman ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, ditutup semuanya pintu neraka, dibelenggu syaitan. Kemudian di mana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini mari kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, karena kita juga tidak tahu nanti Ramadan di tahun 2027 kita masih hidup atau tidak. Saya kira Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala tahun 2025 kemarin ada sanak saudara tetangga yang masih bersama kita Ramadan, benar? Ada. Sekarang sudah tidak lagi, maka ini kesempatan buat kita. Jangan-jangan nanti di tahun 2027 kita tidak diberi kesempatan untuk menemui yang namanya Ramadan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama, orang-orang saleh, para sahabat Nabi, tabi'in, ketika dia mendengar bulan Ramadan itu akan datang, 6 bulan sebelumnya mereka sudah persiapan diri mereka untuk menyambut Ramadan. 6 bulan. Bukan dadakan seperti tahu goreng 500-an, goreng dadakan, anggap tidak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kalau bukan rahmat, kalau bukan kasih sayang, cinta Allah kepada kita sudah habis kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada siapa Bu? Bapak? Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Fitnah zaman ini semakin kuat, semakin kencang Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah uang itu menjadi sebuah perkara yang harus wajib. ATM juga demikian. Kalau nggak lebaran nggak pakai baju baru rasanya bagaimana? Namun begitu sudah biasa saja. Ketika kita bersama manusia, kita mengharapkan dihormati manusia secara itu nggak perlu berdoa. Tapi kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dapat semuanya apa yang diinginkan. Bahkan pendengaran dan lain sebagainya Allah. Sebelum si hamba itu meminta sesuatu, Allah kabulkan. Kenapa? Karena kedekatan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kesyirikan itu bukan hanya yang kemudian kita lihat. Kesyirikan itu kemudian sampai kepada kita tentang bagaimana kebergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya kalau nggak punya duit, nggak punya uang, pusing kita. Rasanya kalau kita pun nggak punya sesuatu itu malu ketemu tetangga dan lain sebagainya.
tidak dengan orang-orang selain Bapak Ibunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika bahkan ulama-ulama kita ketika mereka diberikan kesehatan terus menerus, mereka bertanya-tanya, mereka takut, mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Allah tidak cinta kepada mereka. Karena apa? Dengan dikasihnya, diberinya sakit, diberinya penyakit dan lain sebagainya, maka digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Sampai begitu. Sekali lagi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini adalah zaman-zaman yang aku bilang semakin kesananya, semakin ujian fitnah semakin besar. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita wanti-wanti tentang hal ini. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Seolah-olah kalau kita tidak ada pejabat itu, seolah-olah kalau kita tidak semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saking spesialnya berpuasa itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, innahu li wa ana ajzi. Jadi puasa ini untuk aku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada mereka yang berpuasa. Dan setiap orang berbeda-beda Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Ada si fulan yang menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore, tapi dia tidak bisa mempuasakan telinganya, mempuasakan lisannya, mempuasakan pendengaran matanya dan lain sebagainya. Ada si fulan bisa menjaga itu, tapi dia tidak bisa menjaga hati. Ingat Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, semua amal perbuatan kita ini dicatat oleh malaikat yang namanya Raqib dan Atid. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi dicatat, semuanya ada catatannya. Tetapi masalah hati tidak bisa ditembus oleh dua malaikat. Makanya nanti di hari kiamat ceritanya malaikat itu melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ini si fulan amalan-amalan dia Allah. Raqib dan Atid melaporkan catatannya. Tidak ada satu pun yang terlewat dari pandangan Raqib dan Atid. Semuanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala membaca itu semua, melihat catatan itu, ada yang dimana catatan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak melihat apa yang dilakukan oleh hamba ini. Hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita untuk melatih betul-betul ikhlas, mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berpuasa. Dan bulan Ramadan ini taruhannya. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, besok hari kesekian dan sekiannya kita tingkatkan kualitas puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita berpuasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus dari mulai subuh sampai maghrib hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dilihat sama mertua, bukan karena ingin dilihat sama menantu, bukan karena nanti sebentar lagi pejabat datang kemudian lemas-lemas tidak. Tidak perlu itu semuanya. Allah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi nanti bencana itu tidak akan hanya datang kepada kita. Bencana itu juga akan rata datang kepada mereka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, kadang-kadang bersyukurnya karena kita sudah miskin, sehingga segala sesuatu yang terlepas dari kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ikhlas. Dan bulan Ramadan ini bagian daripada tarbiyah, mendidik diri kita bahwa apa yang kita pegang ini nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu marah, kita tidak terikat dengan benda itu. Kita merasakan bagaimana kelaparan, bagaimana kehausan. Plus Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang di Aceh, di Sumatera, yang sampai saat ini mereka untuk tempat tinggal tidak ada. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, saya yakin mereka lebih mulia daripada kita. Mereka lebih tinggi daripada kita. Karena apa? Ujiannya lebih berat dari kita.
Oh, belum tentu Ustaz. Ujian sana, ujian saya lebih berat loh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah itu akan datang kepada mereka. Semuanya akan didatangkan ujian maupun bencana atau akan. Kita tinggal pilih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan untuk meningkatkan keimanan kita. Meningkatkan keimanan kita, makanya panggilan untuk orang-orang yang mau berpuasa. Panggilan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Dan akhir daripada itu adalah la'allakum tattaqun. Berapa tahun yang lalu kita sudah melaksanakan puasa? Tidak sampai mana? Tidak sampaikan kita kemudian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang berhati-hati. Sampai ketika dia mau makan, dia mau minum, ini halal apa enggak ya? Itu orang bertakwa, dia berhati-hati. Kalau suaminya pulang dari kantor, pulang ke rumah, kemudian ini bu, uang gajian ini hasil, tanyakan, bisa nggak kita kemudian memilah, Pak, halal enggak ini? Betul halal, betul. Harus berani, supaya apa yang masuk dari kita itu halal semua. Maka itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala spesial bulan Ramadan, amalan puasa, amalan spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang penuh berkah ini, mari kita banyak-banyak berdoa. Apa saja berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang ini semakin sulit, semakin fitnah, semakin besar. Jadi viral ya. Saya kira video orang yang berdoa sampai kemudian doa dengan tangannya itu dia memberikan kode kepada Allah. Saking beratnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah semuanya akan bermuara. Allah yang Maha Kaya. Ya, kita. Jadi kalau kita lagi kesusahan apa dan lain-lain, datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan datang kepada manusia. Ambil sejadah. Di malam hari minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis jeritan. Tangganya mendengar. Mohon apa tadi? Bengi-bengi jawab. Kita sholat ujian itu berat-berat. Mintanya sama Masya Allah. Mintanya sama Allah. Sampai innamal husni yusra. Fa innamal husni yusra, innamal husni yusra. Ya, tentunya begitu. Setiap kesulitan mesti ada kemudahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah semakin besar, ujian semakin besar. Kemudian tanda-tanda hari kiamat juga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir saya berpesan kepada Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafalkan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Surat Al-Kahfi 1 sampai 10 dihafalkan, ibu-ibu pengajian, ya. Supaya apa? Dari hadis Rasulullah SAW, ya, agar kita terlepas dari namanya fitnah dajjal. Bisa jadi dengan membaca ayat 1 sampai 10 kita hafalkan, kita khususkan setiap hari baca, nanti fitnah-fitnah yang besar tidak akan menghampiri kita. Bapak Ibu Subhanahu. Dan nanti ketika dia ujian fitnah semakin besar, Bapak Ibu Subhanahu, makanan minuman orang-orang beriman itu nanti semakin susah. Tetapi Allah kasih jalan, yaitu apa? Zikirnya mereka itu menjadi makanan orang-orang beriman, orang-orang bertakwa nanti suatu saat. Jadi ketika panjenengan dalam kondisi kesusahan, apapun lagi susah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu bahkan menjadi makanan. Jadi ketika kita lapar, nanti ada suatu saat di mana kondisi umat Islam susah untuk mendapatkan makan, susah untuk mendapatkan minum, maka kata dalam hadis itu berzikir Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kemudian dibaca, itu kemudian akan mengenyangkan perutnya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sambut bulan Ramadan ini, ya, kita maksimalkan bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan juga masjid ini terbuka atau panitianya membuat nanti ada itikaf, malam-malam itikaf.
dibuka lebar-lebar masjid itu untuk orang-orang yang ingin menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam. Jadi yang memang berhati-hatian ya. Sekarang sudah lagi ramai katanya tentang pencurian kotak infak. Tapi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada maling mencuri ayam 1 ekor, saya kira maling itu memang sedang membutuhkan, sekedar untuk mengenyangkan perutnya, sekedar untuk barangkali keluarganya, tidak banyak. Jadi bijaksana kalau ketemu maling ayam, kalau perlu ditanya kamu perlu uang berapa, jamaah urunan kasih. Alamatnya di sana, memang dia orang miskin. Jangan kebalik, ada maling pompa air, tanggungan pukul sampai berdarah-darah, sampai pingsan, sampai patah. Jangan Bapak Ibu. Ya. Ditangkap, ditanyakan, kalau dia butuh uang kasih kepada Subhanahu wa Ta'ala, mesti ini dibuka dengan lebar-lebar. Biar pengunjungnya, biar masyarakat banyak yang mau beristighfar di sini, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamar mandi juga dibuka. Jadi jangan terlalu mengamalkan. Ini kamar mandi kalau dibuka bisa kotor dan lain sebagainya. Maklum yang dimaklum untuk para pengurus masjid kita ini umatnya masih seperti itu. Kita harus bisa kemudian menyayangi orang-orang yang masih jauh dari masjid, termasuk anak-anak kita sekarang dari bercanda dan lain sebagainya. Kita maklumin ya, kita tinggal geser saja anak-anak yang berisik dan lain sebagainya. Karena apa? Ya kita sudah tua, kita sudah sepuh. Siapa lagi yang nanti akan meramaikan masjid kita kecuali anak-anak kita yang berisik-berisik. Tapi mereka kan lucu, berisik-berisiknya Bapak Ibu, ya, lucu mereka. Itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampurkan segala permohonan, permintaan kita, doa kita di bulan Ramadan ini. Terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan kembali para pemimpin kita, melembutkan hati-hati para pemimpin kita, agar mereka kemudian bersungguh-sungguh mengurus rakyatnya, mengurus kaum muslimin, mengurus rakyatnya, mengurus manusia yang ada di Indonesia ini. Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan daripada ucap lisan, segala kesalahan yang lain yang bisa saya lakukan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.